Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya selaku moderator yang bernama Aulia Nuranisa Siregar. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lingkungan, Organisasi, dan Resiko Fir'aun. Pembaca materi pertama dibacakan oleh teman saya yang bernama Audi. Pembaca materi yang kedua dibaca oleh Aulia. Pembaca materi yang ketiga dibaca oleh Delta. Pembaca materi yang keempat dibaca oleh Asri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah lingkungan yang bekerja melindungi, menganalisis dan memantau perubahan lingkungan terhadap penyalahgunaan atau degradasi menurut Tian tahun 2021. Dan lingkungan organisasi juga merupakan elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Menurut pendapat London et al. Tahun 2016 mendefinisikan lingkungan organisasi sebagai segala sesuatu di lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi individu atau sekelompok orang dalam kinerja kegiatan mereka. Dalam pembahasan organisasi tidak lepas pada masalah lingkungan yang dihadapi oleh seorang manajer. Perbedaan dan kondisi lingkungan akan berpengaruh terhadap konsep dan teknik serta keputusan yang akan diambil. Sebagai seorang manajer tidak harus hanya memperhatikan lingkungan usahanya atau intern saja, namun juga bisa mengantisipasi lingkungan di luar perusahaan atau ekstern. Untuk mencapai tujuan organisasi tidak lepas dari lingkungan ekstern yang terjadi, apalagi bagi organisasi atau perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya membahas tentang jenis-jenis lingkungan organisasi. Ada dua macam jenis-jenis lingkungan organisasi seperti pada gambar. Yang pertama ada lingkungan eksternal. Pada lingkungan eksternal ada dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Di lingkungan khusus itu ada kompetitor, supplier, customer, financial institution, supply, dan instansi pemerintah. Sedangkan di lingkungan umum itu ada kondisi ekonomi, kondisi politik dan hukum, kondisi sosial dan budaya, kondisi demografi, teknologi dan globalisasi. Dan pada lingkungan internal itu ada pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Baiklah, saya Aulia akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu peranan lingkungan dalam keberlangsungan organisasi. 1. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Lingkungan berkelanjutan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan organisasi. 2. Adaptasi dan inovasi yang berhasil menjaga keberlangsungan mereka adalah yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. 3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberlangsungan organisasi hanya terkait dengan operasional dan keuangan, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. 4. Yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah lingkungan yang berubah juga membawa risiko yang perlu ditangani oleh organisasi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. 1. Faktor lingkungan internal. Faktor lingkungan internal yaitu yang terkait dengan kondisi dan elemen di dalam organisasi sendiri. Beberapa faktor lingkungan internal yang mempengaruhi lingkungan organisasi meliputi 1. Perencanaan dan kebijakan organisasi. 2. Penawaran nilai yang ditawarkan oleh organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. 2. Faktor lingkungan eksternal
yaitu faktor yang terkait dengan kondisi dan elemen di luar organisasi yang mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Beberapa faktor lingkungan eksternal mempengaruhi lingkungan organisasi berikut ini. 1. Faktor ekonomi seperti kondisi ekonomi dan daya beli konsumen. 2. Faktor sosial dan budaya seperti perubahan sosial dan tren budaya. 3. Faktor politik dan hukum seperti kebijakan pemerintah dan regulasi industri. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja, kondisi dan elemen di dalam lingkungan kerja organisasi yang dapat mempengaruhi karyawan dan produktivitas mereka. Berikut ini beberapa faktor dari lingkungan kerja. 1. Kondisi finansial perusahaan. 2. Kondisi fisik dan penerangan lingkungan kerja. 3. Kualitas hubungan antar karyawan. Fraud. Pengertian fraud. Fraud adalah tindakan atau perilaku yang disengaja di mana sumber daya organisasi atau perusahaan dengan secara tidak semestinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Kecurangan atau fraud, menurut Albert 2017, fraud adalah sebagian suatu istilah yang umum dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu yang dipilih oleh sebagian individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan presentasi yang salah. Jenis-jenis fraud. 1. Fraud terhadap aset. Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan atau lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa izin dari perusahaan atau lembaga. Seperti kita ketahui, aset perusahaan atau lembaga bisa berbentuk kas atau uang tunai dan non-kas. 2. Fraud terhadap laporan keuangan. ASP membagi jenis fraud ini menjadi dua macam, yaitu finansial dan non-finansial. Lebih suka mengatakan segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya atau tidak mewakili kenyataan, tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. 3. Korupsi. ASP membagi jenis tindakan korupsi menjadi dua kelompok, yaitu konflik kepentingan atau conflict of interest. 2. Menyuap atau menerima suap, imbal balik atau bribes and extortion. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi kami. Di sini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya fraud. Dari diskusi yang telah kami lakukan, di sini kami mendapatkan ada beberapa penyebab terjadinya fraud. Penyebab yang pertama yaitu penyebab karena adanya tekanan, yang kedua karena adanya kesempatan, yang ketiga karena adanya rasionalisasi, dan yang keempat karena lemahnya jeratan hukuman. Di sini saya akan membahas satu persatu. Saya akan memulai dari adanya tekanan. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi tertekan, baik itu dari lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, ataupun lingkungan pergaulan. Dalam lingkungan pergaulan, contohnya di mana teman-teman di tempat tongkrongannya atau tempat perkumpulannya itu memiliki pendapatan yang lebih di atas dia, sehingga gaya hidup atau gaya atau gengsinya pun tinggi. Namun ada seseorang yang akan merasa tertekan karena tidak bisa mengikuti arus sosial gengsi yang tinggi tersebut, sehingga kesulitan tersebut mendorong si pelaku untuk melakukan penyelewengan laporan keuangan. Hal ini dilakukan yaitu untuk memperkaya diri sendiri atau memperpuas diri sendiri atau untuk memenuhi gengsi sosial dari lingkungannya tersebut. Untuk penyebab yang kedua yaitu karena adanya kesempatan, seperti pepatah di mana kejahatan bukan terjadi karena niat tapi karena adanya kesempatan. Pada penyebab yang kedua ini biasanya orang-orang pelaku fraud itu
Melakukannya karena satu, seseorang itu ahli di bidangnya. Yang kedua, orang itu diberi jabatan di bidang tersebut, sehingga seseorang tersebut menjadi menyalahgunakan wewenang atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya karena merasa dia itu berkuasa atas wewenang tersebut. Penyebab yang ketiga yaitu karena adanya rasionalisasi. Fraud juga bisa terjadi karena adanya rasionalisasi atau pandangan bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan atau tindakan kecurangan yang dilakukan adalah sebuah kewajaran. Pada hal ini, pelaku tidak merasa kalau hal yang dilakukannya itu adalah suatu kecurangan. Dia merasa bahwa hal-hal yang dilakukannya itu adalah hal yang wajar. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, direktur perusahaan dianggap wajar ketika membawa pulang aset perusahaan karena dia adalah saudara dari pemilik perusahaan. Padahal tindakan tersebut adalah suatu kepentingan pribadi. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat seseorang merasa wajar karena dia memiliki jabatan tadi. Jadi segala sesuatunya itu dirasionalisasikan oleh dia. Padahal kan seperti kita ketahui, segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan kita seperti aset itu, siapapun dia itu, kita tidak bisa membawanya pulang. Tuh. Penyebab yang keempat yaitu lemahnya jeratan hukum. Tindakan fraud sudah terjadi berulang kali. Jeratan hukum terhadap pelaku fraud di Indonesia ini masih sangat lemah. Kita bisa lihat para koruptor, pelaku suap, dan pengguna aset perusahaan yang masih saja melenggang seakan tiada merasa bersalah. Beberapa tahun penjara serta denda puluhan juta tidaklah cukup untuk membuat mereka jera, karena bagi mereka hukum itu bisa dibeli dengan uang. Terima kasih. Dan untuk materi kami yang terakhir yaitu kita berada pada titik kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari diskusi kami yaitu adalah lingkungan organisasi mempunyai peranan dalam pencegahan dan pendeteksian terjadinya fraud, sehingga tidak terjadi kerugian atau korupsi dalam tubuh organisasi. Dalam hal ini perlu ada komitmen manajemen baik swasta maupun pemerintahan dalam standar yang telah dibuat. Dan hukum yang jelas akan tidak terjadi fraud berulang kali. Implementasi dari investigasi perlu diantisipasi, sehingga pelaku dari kecurangan dapat terjaring atau tidak dapat berlari dari hasil pemeriksaan. Seperti kita ketahui, dalam fraud, tindakan ilegal yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, lingkungan organisasi termasuk budaya organisasi dan sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi terjadinya fraud. Penggunaan teknologi seperti komputer juga dapat memainkan peran penting dalam kegiatan fraud. Oleh karena itu, menjaga keamanan lingkungan organisasi dan menerapkan sistem pengendalian yang baik sangatlah penting untuk mencegah terjadinya fraud. Baik, demikianlah pemaparan yang bisa saya paparkan tentang materi penyebab-penyebab terjadinya fraud. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 2 akan saya tutup. Terima kasih atas partisipasi sudah mendengarkan dan menonton presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pengucapan atau pembahasan kami ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya.